Jika kamu ingin sukses, terapkan ilmu sadis dan ilmu konsisten. Hai, saya Nando. Di video ini kita akan membahas apa itu ilmu sadis dan apa itu konsisten. Karena ilmu ini aku dapatkan dari seminar gratis yang dilakukan oleh Pak Tung. Tentu teman-teman tahu dong Pak Tung itu siapa. Dan di sini kita coba bersama-sama mempelajari bagaimana cara sukses menurut Pak Tung ini. Karena di sini kita posisinya sama-sama berproses ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kata Pak Tung, jika kamu ingin sukses, maka terapkanlah ilmu sadis. Apa itu ilmu sadis? Yaitu ilmu sabar dan disiplin. Di sini aku ingin menyimpulkan bahwa ketika kita ingin melakukan bisnis ataupun ketika kita ingin melakukan investasi, kita itu harus bersabar dan disiplin. Misalnya, saat ini aku fokus dengan investasi aku di pasar saham. Nah, aku membeli beberapa instrumen saham di pasar saham gitu kan. Nah, untuk kita bisa sukses di pasar saham, kita itu harus sabar. Sabar dalam artian apa? Pasar saham itu kan tidak seterusnya naik dan juga tidak seterusnya turun. Dia mengalami namanya naik dan juga turun. Nah, di sini akan menguji teman-teman apakah teman-teman itu sabar ataupun tidak. Itu makanya kenapa di setiap kali kita ingin berinvestasi di pasar modal, kita itu memiliki penilaian apakah kita itu karakternya suka tantangan ataupun tidak. Itu ada penilaiannya gitulah yang teman-teman bakalan lakukan ketika teman-teman ingin memulai saham gitu kan. Ketika teman-teman ingin memulai investasi. Nah, kita itu harus sabar dengan pasar saham karena pasar saham itu fluktuatif, dia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita itu harus disiplin. Disiplin tuh gimana? Nah, kalau di sini aku menyimpulkan disiplinnya adalah misal teman-teman mendapatkan uang dari pekerjaan ataupun dari bisnis teman-teman. Teman-teman harus disiplin berinvestasi di instrumen yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman investasi di perbankan, maka teman-teman harus disiplin menabung, maka teman-teman harus disiplin menyetor misalnya 1 juta selama 1 bulan. Berarti teman-teman harus rutin nyetor 1 bulan dari penghasilan ataupun gaji dari teman-teman. Nah, diharapkan dengan kita disiplin tadi, kita bisa mendapatkan harga rata-rata gitu kan. Misalnya saat ini kalian membeli di harga yang sangat mahal gitu kan, misalnya di harga 5.000. Nah, bulan besok kebetulan teman-teman mendapatkan harga yang murah, misalnya 4.500, tentu teman-teman mendapatkan harga rata-rata dari antara harga 5.000 dengan harga 4.500 itu. Nah, itulah harga rata-ratanya gitu kan. Nah, jika teman-teman melakukan ini secara terus-menerus, dipastikan teman-teman akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dari investasi tersebut. Nah, itu tadi sadis ya. Yang pertama sabar dan yang kedua disiplin. Dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Karena banyak sekali orang-orang di YouTube itu membahas bagaimana cara cepat kaya. Misalnya harus berinvestasi di ini, harus bermain forex, harus berinvestasi di kripto ataupun harus berbisnis bla 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 bla. Nah, Pak Tung itu hanya memberikan satu kunci bagaimana kita bisa sukses, yaitu apa? Yaitu konsisten. Nah, dengan kita konsisten dalam suatu hal, diharapkan kita itu bisa mahir di hal tersebut dan kita bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan di hal tersebut. Misalnya teman-teman itu tidak punya goal memiliki badan yang bagus, ya kan? Tapi teman-teman konsisten dalam berolahraga misalnya, ataupun teman-teman konsisten dalam mengatur pola makan, pasti teman-teman bakalan mendapatkan badan yang bagus itu sendiri gitu kan. Misal teman-teman tidak memiliki goal bisa bahasa Inggris ataupun bahasa asing. Jika teman-teman konsisten belajar bahasa asing, misalnya itu entah mendengarkan ataupun speakingnya ataupun menulisnya gitu kan, dengan lambat laun teman-teman pasti akan mampu berbahasa asing gitu kan. Nah, itulah hasil dari konsisten. Misalnya teman-teman tidak memiliki goal, misalnya financial freedom aku di tahun ini misalnya gitu kan, tapi teman-teman konsisten di dalam berbisnis, misalnya teman-teman konsisten di dalam investasi, teman-teman rutin melakukannya, teman-teman sabar dan teman-teman giat juga melakukan investasi dan juga bisnis teman-teman. Nah, lambat laun dari konsisten yang teman-teman lakukan,
teman-teman akan mendapatkan hasil yang tidak terduga di masa depan nanti gitu kan. Nah, itulah mengapa Pak Tung ini mengatakan bahwa konsisten itu mampu membuat kita sukses di masa depan. Nah, itu dia 3 hal yang membuat kita sukses di masa depan. Yang pertama sabar, yang kedua itu disiplin, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, diharapkan dengan 3 hal ini kita mampu sukses di masa depan bersama-sama ya tentunya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini karena aku memiliki mimpi mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih.